Penjumlahan aljabar. Menjumlahkan dalam bentuk aljabar, kalian dapat melihat dan menjumlahkan huruf atau variabel yang sama. Contoh yang pertama di sini ada 5P dikurang 6PQ dikurang 7P pangkat 2 ditambah 16PQ ditambah 8P. Nah, masing-masing memiliki tanda yang berbeda-beda. Untuk 5P tandanya dia adalah positif. Untuk 6PQ tandanya adalah negatif, karena ini udah satu paket ya tanda ini. Kemudian 7P pangkat 2 tandanya adalah negatif juga. Oke. Dan 16PQ tandanya positif, sedangkan 8P itu tandanya juga positif. Jadi ini udah sepaket ya masing-masing kayak gini. Oke. Nah, kemudian bagaimana cara menjumlahkannya? Caranya adalah 5P. Kita lihat, adakah huruf P sendiri kayak gini? Oh, ternyata ada nih, 8P. Berarti 5P ditambah 8P. Kemudian negatif 6PQ. Ada nggak yang sama-sama PQ juga? Ternyata ada, sama-sama PQ. Berarti negatif 6PQ ditambah dengan 16PQ. Ya, terakhir yang kita belum kerjakan adalah yang negatif 7. Atau kita belum tulis negatif 7P pangkat 2. Ada nggak pasangannya P pangkat 2? Nggak ada, berarti dia cukup ditulis sendiri. Oke, kemudian kita bisa jumlahkan 5P ditambah 8P sama dengan 13P. Min 6 ditambah 16. Nah, yang besar kurangin yang kecil. 16 dikurang 6. Positif 10PQ. Kemudian min 7P pangkat 2 kita cukup ditulis kembali karena tidak ada yang perlu dijumlahkan atau dikurangkan ya. Berarti kita nggak bisa jumlahin. Di contoh soal yang kedua, di sini ada 3x pangkat 2y dikurang 2xy ditambah 7x pangkat 2y pangkat 2 dikurang 4xy pangkat 2 dikurang 8xy. Nah, caranya sama kayak tadi ya. Lihat huruf yang sama. Berarti 3x pangkat 2y apakah ada yang sama? Tidak ada, berarti cukup tulis sekali. Kemudian dikurang 2xy. Kemudian adakah huruf yang sama? Ternyata ada. Huruf yang sama adalah negatif 8xy. Kita tulis. Oke, kemudian positif 7x pangkat 2y pangkat 2. Apakah ada yang sama? Tidak ada, berarti kita cukup tulis sekali. Kemudian yang terakhir, negatif 4xy pangkat 2, apakah ada yang sama? Tidak ada juga ya. Sekarang kita bisa jumlahkan. Kita tulis ulang, 3x kuadrat y, karena nggak ada pasangannya kita tulis sendiri. Terus negatif 2xy dikurang 8xy, berarti negatif 2, negatif 8. Sama aja kita jumlahkan ya. Jadinya sama-sama negatif 10xy, karena utang 2, utang 8, total utang adalah 10. Ditambah 7x kuadrat y kuadrat, karena dia sendiri ya, maka nggak bisa kita jumlahkan. Kemudian dikurang 4xy pangkat 2, dia juga sendiri, kita tidak bisa jumlahkan. Maka inilah hasil akhirnya. Oke, kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Di sini ada soal 4 buka kurung 3x pangkat 2 ditambah 2x tutup kurung dikurang 15x pangkat 2. Nah, kalau ketemu soal pengerjaan kayak gini, ada tanda kurung, kemudian ada angka di depan tanda kurung, maka cara pengerjaannya adalah dengan mengalihkan pelangi. Ya, berarti 4 dikali 3x, kemudian 4 dikali 2x. Oke, berarti di sini 4 dikali 3x pangkat 2 hasilnya 4
4 dikali dengan 3x pangkat 2 sama dengan 12x pangkat 2. Kemudian ditambah, karena di sini tandanya tambah, 4 dikali 2x, maka hasilnya 8x. Dikurang dengan 15x pangkat 2. Apakah ada huruf yang sama? Ya, ada. Berarti 12x pangkat 2, kemudian huruf yang sama adalah negatif 15x pangkat 2 ditambah dengan 8x. Apakah 8x ada huruf yang sama lagi? Tidak ada, dia sendiri ya. Berarti 12 dikurang 15, hasilnya negatif 3x pangkat 2 ditambah dengan 8x. Ini hasil akhirnya. Oke, kita masuk ke contoh soal yang keempat. Cara pengerjaannya sama. Ada tanda kurung, kemudian ada angka di depan tanda kurung. Berarti cara pengerjaannya sama ya, seperti yang tadi di contoh nomor 3, yaitu dengan cara kali pelangi terlebih dahulu. Berarti negatif 8 dikali dengan 3x, kemudian negatif 8 dikali dengan 4. Ini juga sama ya, negatif 5 dikali dengan 4x, negatif 5 dikali dengan negatif 6. Oke, maka didapatkan negatif 8 dikali dengan 3x, berarti negatif 24x. Kemudian negatif 8 dikali dengan positif 4, negatif dikali positif hasilnya negatif. Negatif 8 dikali dengan positif 4 hasilnya negatif 32. Kemudian negatif 5 ya, negatif 5 ini dikali dengan 4x, hasilnya adalah negatif 20x. Oke, kemudian negatif 5 dikali dengan negatif 6, maka hasilnya negatif ketemu negatif, hasilnya positif. Negatif 5 dikali negatif 6, hasilnya positif 30. Maka di sini adakah huruf yang sama? Ada. Berarti negatif 24x dikurang dengan negatif 20x, kayak gini ya. Kemudian angka negatif 32 dia kan nggak punya huruf, berarti dia harus cari lagi pasangannya, ada nggak yang nggak punya huruf. Ternyata ada, yaitu positif 30. Kemudian kita bisa jumlahkan negatif 24, negatif 20, sama-sama huruf X ya. Berarti negatif 24 ditambah dengan negatif 20, ngutang 24.000, ngutang lagi 20.000, berarti total utang adalah 44. Hurufnya apa? Huruf X. Kemudian negatif 32 ditambah 30, utang 32.000 baru dibayar 30.000, berarti hasilnya sisa tinggal 2.000, atau negatif 32 ditambah 30, hasilnya adalah negatif 2. Ini adalah hasil akhirnya. Ke contoh soal kelima, contoh soal terakhir dari penjumlahan aljabar. Tentukan jumlah dari 12P dikurang 5Q ditambah 3R dan min 9P ditambah 7Q ditambah 2R. Kalau dalam bentuk kalimat kayak gini, ubah dulu menjadi ada tanda kurungnya. Oke, menjadi 12P dikurang 5Q ditambah 3R, buka kurung gini ya, nih ada tanda kurungnya, kemudian ditambah kalimat dan ini kita ubah dengan tanda tambah, buka kurung lagi, min 9P ditambah 7Q ditambah 2R, tutup kurung. Oke, nah bentuknya kayak gini. Setelah kalian ubah jadi tanda kurung seperti ini, kalian bisa langsung menjumlahkannya.
Dengan cara apa? Dengan cara melihat huruf yang sama. Oke? 12P ditambah dengan min 9P. Positif sama negatif menangan siapa? Menangan negatif. Berarti 12P dikurang dengan 9P. Kemudian negatif 5Q. Ini tadi udah ya, negatif 5Q. Huruf Q-nya ditambah dengan 7Q. Positif sama positif tandanya nggak berubah ya, tetap positif. Maka negatif 5Q ditambah dengan 7Q. Kemudian ditambah 3R ditambah dengan 2R. Oke. Setelah itu, kalau udah kalian jabarkan seperti ini, kalian baru bisa menjumlahkan semuanya. 12P dikurang 9P, hasilnya adalah 3P. Kemudian min 5Q ditambah 7Q, hasilnya adalah positif 2Q. Kemudian 3R ditambah dengan 2R, hasilnya adalah positif 5R. Maka hasil akhirnya adalah seperti ini. Oke? Pengurangan aljabar. Pengurangan aljabar dengan melihat dan mengurangkan huruf atau variabel yang sama. Hampir sama konsepnya dengan penjumlahan. Perbedaan antara pengurangan dan penjumlahan, kalau penjumlahan ada kalimat dan, sedangkan kalau pengurangan ada kalimat dari. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Kurangkan 5P dikurang 3Q dari 9P dikurang 6Q. Kalau ada pernyataan sebagai berikut, seperti ini, maka yang ibu lingkarin biru 9P dikurang 6Q. Yang ibu lingkarin merah 5P dikurang 3Q. Nah, kalau ada kalimat dari seperti ini, artinya yang biru dikurang dengan yang merah. Kenapa? Kok harus seperti itu konsepnya? Karena ini adalah perintah kurangkanlah nilai ini yang merah dari nilai yang ini. Berarti nilai yang biru harus kita kurangkan dengan nilai yang merah. Oke, berarti pengurangannya menjadi 9P dikurang 6Q, pakai tanda kurung ya, wajib. Oke, kemudian dikurang dengan 5P dikurang lagi dengan 3Q. Nah, bentuknya kita ubah dulu seperti ini. Wajib pakai tanda kurung. Ubah kalimat dari menjadi tanda kurung. Ubah kalimat dari menjadi tanda kurang. Kemudian yang biru kurangin yang merah. Oke? Maka nilainya menjadi 9P dikurang dengan 5P. Kemudian min 6Q. Negatif ketemu negatif, hasilnya adalah positif. Berarti positif 3Q. 9P dikurang 5P, hasilnya 4P. Negatif 6Q ditambah 3Q, hasilnya negatif 3Q. Ini adalah hasil akhirnya. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Kurangkanlah 2P pangkat 2 ditambah 15P dikurang 18 dari 11P pangkat 2 dikurang 17P ditambah 24. Konsepnya sama kayak tadi ya. Artinya kita harus lingkari dulu yang biru dengan yang merah. Oke. Nah, setelah udah dilingkari kayak gini, kita ubah menjadi tanda kurung. Berarti
buka kurung, 11P pangkat 2 dikurang 17P ditambah 24, tutup kurung. Kalimat dari berubah menjadi kalimat pengurangan. Oke, berubah jadi tanda pengurangan. Kemudian dikurang dengan buka kurung, 2P pangkat 2 ditambah 15P dikurang 18. Oke, setelah itu baru kita bisa jabarkan. 11P pangkat 2 dikurang dengan 2P pangkat 2. Kemudian negatif 17P, negatif ketemu positif, hasilnya adalah negatif 15P. Kemudian positif 24, negatif ketemu negatif, hasilnya adalah positif 18. 11P pangkat 2 dikurang dengan 2P, hasilnya adalah 9P pangkat 2. Kemudian negatif 17P dikurang dengan 15P, hasilnya adalah negatif 32P. Kemudian positif 24 ditambah dengan 18, hasilnya positif 42. Ingat ya, mereka nih masing-masing udah satu paket sama tandanya. Jadi kalian jangan sampai keliru ya. Terkadang banyak yang kurang teliti dengan tandanya. Oke. Ini adalah hasil akhirnya. Oke, kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Diketahui P sama dengan 4A ditambah 7B dan Q sama dengan 3A dikurangin 2B. Hitunglah P tambah Q dan hitunglah P kurangin Q. Kita bahas yang P tambah Q dulu ya. Nilai P-nya adalah 4A ditambah 7B. Berarti kita tulis dulu 4A ditambah dengan 7B. Ingat, pakai tanda kurung karena ini dalam bentuk kalimat, kita ubah menjadi bentuk matematika. Jadi wajib pakai tanda kurung. Ditambah Q-nya buka kurung 3A dikurangin 2B. Kayak gini ya. Berarti kita baru bisa jumlahkan 4A ditambah dengan 3A ditambah lagi 7B dikurang dengan 2B. Kok bisa dikurang dengan 2B? Karena positif sama negatif itu menangannya adalah negatif. Oke, berarti 4A ditambah 3A sama dengan ya 7A. 7A ditambah dengan 7B dikurangin 2B, hasilnya ya 5B, positif 5B. Oke, ini adalah untuk P tambah Q. Cara pengerjaan berikutnya untuk P kurang Q itu sama, cuma bedanya kalau tadi tandanya tambah, nanti berubah menjadi tanda kurang. Berarti buka kurung 4A ditambah dengan 7B, kemudian dikurang buka kurung 3A dikurang dengan 2B tutup kurung. Kemudian kita jabarin lagi satu-satu ya. 4A dikurang dengan 3A, terus positif 7B, kemudian negatif ketemu dengan negatif, hasilnya adalah positif, maka positif 2B. 4A dikurang 3A, hasilnya adalah 1A ditambah dengan 7B ditambah 2B, hasilnya adalah positif atau ditambah 9B. Atau kalian bisa tulis dengan A ditambah 9B, karena angka 1 koefisien di depan huruf angka 1 dia tidak perlu ditulis, tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya kalian nyaman dengan angka 1 kayak gini, nggak jadi masalah. Oke, ini adalah hasil akhirnya. Oke, ini adalah contoh soal terakhir dari pengurangan aljabar.
Contoh soal nomor 4. Negatif 5 buka kurung 4y pangkat 2 dikurang 2y ditambah 8 tutup kurung. Dari 4 buka kurung 7y pangkat 2 ditambah 6y dikurang 5 tutup kurung. Nah, kalau ada kalimat dari kayak gini berarti dia menyatakan pengurangan. Ya. Dia berarti menyatakan pengurangan. Nah, kemudian apabila ada angka di depan tanda kurung berarti wajib dengan kali pelangi. Artinya negatif 5 dikali 4y, negatif 5 dikali dengan negatif 2y, negatif 5 dikali dengan positif 8. Dari 4 dikali 7y pangkat 2, 4 dikali positif 6y, 4 dikali dengan negatif 5. Setelah kita udah jabarin satu-satu kayak gini, berarti kita bisa uraikan ya. Kita bisa tulis negatif 5 dikali 4y pangkat 2 berarti negatif 20y pangkat 2. Negatif 5 dikali dengan negatif 2y berarti negatif ketemu negatif hasilnya positif. 5 dikali 2 hasilnya 10, hurufnya adalah huruf y. Kemudian negatif 5 dikali dengan positif 8 hasilnya negatif 40. Dari, kita masih tetap tulis dari karena kita belum mengubahnya menjadi bentuk pengurangan seluruhnya. Kita baru jabarin dengan kali pelangi. 4 dikali 7y pangkat 2 hasilnya 28y pangkat 2. 4 dikali dengan positif 6y hasilnya positif 24y. 4 dikali dengan negatif 5 hasilnya negatif 20. Oke. Setelah itu berarti kita dapat mengubahnya. Mengubahnya seperti apa kalau ada kalimat dari tadi? Yang warna biru ini kita kurangin dengan yang warna merah ya. Sampai. Kita kurangin dengan yang warna merah. Dah, berarti 28y pangkat 2 ditambah 24y dikurang dengan 20 dikurang lagi, ingat ya ini pakai tanda kurung, dikurang negatif 20y pangkat 2 ditambah dengan 10y dikurang dengan 40 tutup kurung. Bentuk kalimat menjadi bentuk model matematika. Oke, berarti kita bisa langsung kurangin semuanya. 28y pangkat 2 dikurang dengan negatif 20y pangkat 2. Min ketemu min plus 20y pangkat 2. Kemudian positif 24y dikurang dengan ya positif 10y. Berarti positif 10 ya. Ditambah 24y dikurang dengan 10y. Kemudian dikurang dengan 20. Negatif ketemu negatif hasilnya positif. Positif berapa? Positif 40. Oke, berarti kita bisa langsung jabarin deh. 28 ditambah 20 hasilnya 48, hurufnya y pangkat 2. Kemudian ditambah 24 dikurangi 10 hasilnya 14y. Kemudian negatif 20 ditambah 40 hasilnya negatif 20. 14 ya. Oke, ini adalah hasil akhirnya.